wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan kunjungan kami di makam Bung Karno. Latar belakang Bung Karno yang dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia, merupakan sosok sentral dalam perjuangan kemerdekaan. Beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Setelah wafatnya Bung Karno, terjadi perdebatan terkait tempat pemakamannya. Pemilihan lokasi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek logistik, tetapi juga oleh nilai-nilai historis dan emosional. Nah, kenapa Blitar itu dipilih sebagai tempat untuk pemakaman Bung Karno? Karena yang pertama ada ikatan keluarga. Jadi ayah Bung Karno ini dimakamkan di Blitar yang bernama Raden Sokmi Sosrodihardjo. Hal ini menciptakan keterikatan emosional antara Bung Karno dengan kota tersebut. Alasan lainnya karena masa kecil Bung Karno itu berada di Blitar. Bung Karno menghabiskan masa kecil di Blitar sehingga kota Blitar ini memiliki nilai historis yang sangat penting dalam perjalanan hidupnya. Dan karena sebagai simbol perjuangan, Blitar sebagai tempat peristirahatan terakhir Bung Karno menjadi simbol penghormatan kepada jasa beliau sebagai pahlawan bangsa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa Bung Karno dimakamkan di Blitar? Jadi pertanyaan ini meninggalkan alasan histori, emosional, dan politik di balik pemilihan Blitar sebagai tempat peristirahatan terakhir Bung Karno. Yang selanjutnya, bagaimana pengaruh keberadaan makam Bung Karno terhadap masyarakat di sekitar? Jadi pertanyaan ini mengeksplorasi bagaimana makam tersebut menjadi pusat perhatian masyarakat lokal, menarik wisatawan, serta menciptakan peluang ekonomi dan pembangunan di sekitar kawasan. Tujuan penelitian yang pertama, memahami alasan pemakaman Bung Karno di Blitar. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor utama yang melatar belakangi pemilihan Blitar sebagai tempat pemakaman. Yang selanjutnya yaitu mengkaji dampak keberadaan makam terhadap kondisi masyarakat Blitar. Jadi tujuan ini menyoroti efek positif maupun tantangan yang muncul akibat keberadaan makam Bung Karno. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Makam Bung Karno yang terletak di Blitar kini menjadi salah satu situs sejarah yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Pemilihan Blitar sebagai lokasi makam Bung Karno memiliki dasar historis, emosional, dan strategis. Secara historis, Blitar memiliki keterkaitan erat dengan perjalanan hidup Bung Karno, terutama karena menjadi tempat masa kecilnya dan lokasi makam ayahnya. Secara emosional, kota ini memiliki hubungan kuat dengan keluarga Bung Karno, sehingga memberikan makna personal yang mendalam. Dari sisi strategis, pemakaman di Blitar oleh pemerintah Orde Baru bertujuan tidak hanya untuk memberikan penghormatan kepada jasa-jasa Bung Karno, tetapi juga untuk memperkuat posisi Blitar sebagai kota bersejarah yang berperan penting dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Keberadaan makam Bung Karno memberikan dampak multidimensional. Dari segi ekonomi, situs ini menjadi destinasi ziarah dan wisata yang meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Dari segi sosial, keterlibatan masyarakat dalam perawatan dan pengelolaan makam memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap warisan sejarah bangsa. Dengan demikian, makam Bung Karno di Blitar bukan hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir, tapi juga simbol nasional yang mendukung pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Pembahasan pertama yaitu alasan pemilihan Blitar. Alasan mengapa Blitar dipilih sebagai tempat pemakamannya Pak Soekarno yaitu ikatan emosional dengan keluarga dan kota Blitar. Blitar sebagai saksi sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Blitar menjadi tempat strategis untuk mengenang jasa-jasa Bung Karno atau Pak Soekarno ini. Upaya Presiden Soeharto menjadikan Blitar sebagai pusat sejarah nasional. Sesuai dengan apa yang kami temukan pada saat kami observasi ke lokasi,
yaitu jenazah Pak Soekarno dikebumikan di Blitar atas keputusan Pak Soeharto ini atau Presiden Soeharto dengan berlandaskan pada Surat Keputusan Republik Indonesia nomor 44 tahun 1970 tentang penyelenggaraan upacara pemakaman kenegaraan sebagai penghormatan negara kepada almarhum Insinyur Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu lokasi dan akses menuju makam Bung Karno yang berlokasi di Jalan IR Soekarno nomor 152 Blitar. Lokasinya berjarak sekitar 2 km dari pusat kota Blitar. Pengunjung dapat menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum untuk menuju lokasi. Struktur makam joglo gantung. Makam Bung Karno diapit makam kedua orang tua beliau. Bagian-bagian yang ada di makam Bung Karno ada perpustakaan dan museum, ada juga gong perdamaian. Tiket masuk perorangan seharga 4.000. Ada beberapa fasilitas umum yaitu seperti toilet, tempat parkir, warung, dan pusat oleh-oleh. Yang selanjutnya ada dampak ekonomi dan sosial budaya. Makam Soekarno memiliki dampak signifikan baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Yang pertama ada dampak ekonomi, meningkatkan pariwisata dan pendapatan masyarakat lokal, pembangunan infrastruktur, jalan transportasi, fasilitas umum. Makam Soekarno sebagai tempat peristirahatan terakhir Presiden pertama Republik Indonesia menarik ribuan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini berkontribusi langsung pada peningkatan pariwisata dan pendapatan masyarakat lokal. Wisatawan yang datang mengunjungi makam tersebut turut serta dalam aktivitas ekonomi di sekitar Blitar, seperti penginapan, restoran, dan oleh-oleh khas daerah. Selain itu, banyaknya kunjungan ke Blitar mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan dan transportasi menjadi lebih baik dengan pengembangan fasilitas transportasi yang memudahkan akses ke lokasi makam. Fasilitas umum seperti tempat parkir, toilet, dan area wisata lainnya turut dibenahi untuk mendukung kenyamanan pengunjung. Semua ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar. Yang kedua ada dampak sosial dan budaya, meningkatkan kesadaran sejarah dan kebanggaan lokal, tempat kegiatan sosial dan budaya atau festival peringatan, dan mempererat ikatan sosial masyarakat. Makam Soekarno bukan hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga menjadi simbol penting bagi identitas bangsa Indonesia. Hal ini memberikan dampak besar pada kesadaran sejarah dan kebanggaan lokal masyarakat Blitar. Peningkatan kesadaran sejarah, pengunjung yang datang tidak hanya untuk wisata, tetapi juga untuk mengenang jasa Soekarno sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Ini memberikan peluang untuk pendidikan sejarah dan memperkenalkan perjuangan bangsa Indonesia kepada generasi muda. Selanjutnya ada kegiatan sosial dan budaya. Makam Soekarno sering dijadikan tempat untuk festival, peringatan, dan upacara nasional yang memperingati hari-hari penting dalam sejarah Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat setempat untuk berkumpul dan merayakan warisan budaya bersama. Yang terakhir, untuk mempererat ikatan sosial, adanya berbagai acara budaya dan sosial di sekitar makam Soekarno mempererat rasa kebersamaan antar masyarakat. Hal ini menjadi salah satu media bagi masyarakat untuk saling mengenal dan membangun solidaritas. Secara keseluruhan, makam Soekarno tidak hanya berdampak pada perekonomian lokal, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan budaya yang memperkaya pengalaman sejarah dan sosial masyarakat Blitar dan Indonesia pada umumnya. Saran dari kami untuk terus meningkatkan esensi dari wisata Makam Bung Karno ini harus ada penambahan fasilitas seperti kanopi, peta wisata, dan juga fasilitas kesehatan. Penambahan fasilitas seperti kanopi ini akan membantu pengunjung untuk terus mengunjungi Makam Bung Karno. Adanya peta wisata akan mempermudah para pengunjung untuk terus mengunjungi Makam Bung Karno. Dan adanya fasilitas kesehatan akan terus membantu para penyandang disabilitas, ibu hamil maupun lansia yang ingin mengunjungi Makam Bung Karno. Perawatan rutin untuk menjaga keaslian makam. Perawatan ini sangat diperlukan mengingat per hari ini masih banyak sekali masyarakat yang meragukan tentang keaslian makam Bung Karno di Blitar ini dan menganggap bahwa Blitar ini hanyalah makam simbolis saja.
Penambahan informasi sejarah melalui media visual di museum dan di perpustakaan. Penambahan informasi melalui media visual ini tentu sangat diperlukan mengingat museum dan juga perpustakaan adalah tempat terpenting untuk terus menjaga sejarah. Peningkatan jumlah pemandu wisata dan menjaga keamanan. Peningkatan jumlah pemandu wisata ini akan sangat membantu para pengunjung yang baru pertama kali datang ke Makam Bung Karno. Penyelenggaraan acara budaya untuk menarik lebih banyak pengunjung. Tentunya hal ini sangat penting dalam memasifkan dan juga meningkatkan esensi dari wisata Makam Bung Karno ini, dikarenakan pada saat ini banyak sekali pengunjung yang lebih senang untuk melihat pertunjukan daripada lebih senang untuk terus menghadiri museum dan juga perpustakaan. Tentunya hal ini dapat membantu untuk meningkatkan esensi dari wisata Makam Bung Karno ini. Kesimpulan dari pemaparan kunjungan di Makam Bung Karno, tepat sehari setelah wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Pemilihan Blitar sebagai lokasi pemakaman Insinyur Soekarno memiliki makna historis dan emosional, meskipun bertentangan dengan keinginannya untuk dimakamkan di Istana Batu Tulis. Sebagai tempat masa kecil Bung Karno, Blitar memiliki hubungan kuat dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kontroversi mengenai tempat kelahiran antara Surabaya dan Blitar tidak mengurangi pentingnya kota ini. Keberadaan Makam Bung Karno di Blitar berdampak signifikan bagi masyarakat setempat. Selain menjadi destinasi wisata sejarah yang meningkatkan ekonomi lokal, makam ini juga memperkuat kesadaran sejarah dan identitas budaya. Pembangunan infrastruktur mendukung kualitas hidup warga, sementara kegiatan sosial dan budaya mempererat komunitas. Sebagai pusat pendidikan sejarah, makam ini menjadi simbol penghormatan sekaligus mendorong pengembangan sosial dan ekonomi di Blitar.